Berapa kira-kira kerja full time di Swedia guys? Sudah tahukah kalian? Ini kerjanya itu bukan kerja yang nyetil gitu ya guys, yang kayak kantoran gitu ya, bukan. Anggap aja ini buruh pabrik. Bukan anggap, memang aku kerja buruh pabrik. Hai guys, welcome back to my channel bersama aku Mbak Mita, Family Indonesia Sweden. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat selalu ya guys. Kenalin yang belum kenal sama aku. Oi, tas aku jatuh. Kenalin yang belum kenal sama aku, nama aku Mita. Aku dari Indonesia, tepatnya dari Banyuwangi, Tegalpare ya guys. Siapa yang tahu Tegalpare? Angkat tangan. Tegalpare itu desa yang paling timur, Jawa Timur, bagian paling timur sendiri. Itu timurnya udah Bali, tinggal nyebrang laut terus Bali, karena rumahku itu depannya laut, habis itu udah Bali, seperti itu. So tinggal nyebrang aja, naik getek. Getek, kalian tahu getek nggak? Getek itu koyo iku lho rek, sing teko pring lho, dari bambu gitu terus dibikin kayak perahu gitu. Seperti itu. Oke, terima kasih buat kalian yang udah like, subscribe, and comment di video aku. Terima kasih banget. Yang belum, cepatan di like, jempolnya jangan lupa, jempolnya sama komennya, supaya channel aku ini lebih berkembang, lebih maju ya. Kayak saran dan kritik dan sarannya ya guys. Pasti aku jawab nanti ya. Yang udah mampir ke channel aku, terima kasih. Pasti aku akan mampir balik ke channel kalian, seperti itu ya. Hari ini jangan basa-basi lagi. Hari ini tuh hari Minggu guys. Hari Minggu di Swedia cerah, lumayan mendung cerah seperti hatiku ya. Moodnya naik turun, up and down, up and down, up and down ya, seperti itu. Kayaknya aku harus jadi pelawak deh, tapi masuk nggak ya? Oke guys, di video kali ini langsung saja aku mau cerita sama kalian pengalaman kerja di Swedia. Jadi pengalaman kerja apa aja aku di Swedia selama 4 tahun di Swedia itu. Aku tuh nggak kerja dulu guys. Aku dulu nggak kerja, cuman bolak-balik Indonesia, Swedia, keliling Bali, Jawa, Belanda. Pokoknya dulu itu cuman keliling aja maunya, karena masih pengen keliling seperti itu. Terus di tepatnya tahun 2019 itu aku padahal itu aku udah dapat visa 2 tahun. 2 tahun itu aku sebenarnya udah bisa sekolah, udah bisa kerja ya guys, udah bisa itu. Tapi aku masih yang agak gimana ya, masih belum hatinya itu belum pas gitu loh. Terus tahun 2019 aku kesini, itu aku mulai ngurus kayak KTP aku udah punya KTP di sini. Terus habis gitu aku mulai ngurus sekolah. Terus tahun 2020 aku mulai kerja. Pertama kerja itu aku sebagai cleaning service, tukang ngosok WC guys. Tukang ngosok WC di tempat kerjanya suamiku ya, karena suamiku itu kerjanya pabrik sama pemadam kebakaran. Jadi aku bisa ikut kerja di tempat suamiku. Pertama aku inget banget itu, waktu itu bulan Februari ya kalau nggak salah, Januari apa Februari, habis aku ulang tahun kalau nggak salah. Itu aku kerja bersih-bersih di tempat kerjanya suamiku itu seminggu 3 kali, seminggu 2 kali, cuman Selasa sama hari Kamis. Itu kerjanya cuman 4 jam, berarti total seminggu kerja cuman 8 jam. Ini pengalamanku kerja di Swedia ya guys. Buat kalian yang penasaran gimana caranya kok bisa aku kerja di Swedia yo, terus berapa gajinya kalau dirupiahin, terus berapa aku kerja, langsung saja cus. Jadi pertama aku kerja itu cleaning kayak seminggu cuma 2 kali.
kerjanya 2 kali total 8 jam. Itu aku sebulan gajinya dapat 6.000 kron guys. 6.000 kron itu kalau dirupiahkan kayak sekitar kurang lebih 10 juta ya, tergantung kronnya naik apa turun. Seperti itu. Pertama kali aku kerja ya guys, pengalaman pertama kerja itu. Dan itu aku kerja nggak lama, cuman kayak kalau nggak salah cuman 2 bulan, karena habis itu aku hamil bulan Maret itu aku hamil. Tapi Tuhan berkehendak lain, aku guguran guys. Terus aku istirahat terus habis itu dapat panggilan kerja lagi kayak per jam gitu loh guys. Aku dibayar berapa ya, 130 kron kalau nggak salah per jam. Itu kayak sekitar berapa ya, 100, aku kalkulator berapa ya, how much 132 rupiah, like 200, almost 300. Bentar. Terus habis gitu di bulan Desember aku aku mulai kerja. Itu kerja guys, aku itu dihitung, aku seharusnya dapat kontrakan, itu masa percobaanku. Itu aku gajiku berapa ya, udah aku gajiku itu per bulan kerja di Swedia 22 kron, itu 22.000 kron itu udah dipotong pajak 6.000 tinggal 22. Pertama, sekarang ngomongin gajiku, udah gaji full ya, full time. Berapa kira-kira kerja full time di Swedia guys? Sudah tahukah kalian? Ini kerjanya itu bukan kerja yang nyetil gitu ya guys, yang kayak kantoran gitu ya, bukan. Anggap aja ini buruh pabrik. Bukan anggap, memang aku kerja buruh pabrik. Aku kerja di buruh pabrik, itu gajinya 28.000 kron tiap bulan. Bayangkan berapa itu, 28.000 kron itu kayak 46 juta gitu loh, sekitar segitu guys. 46 juta rupiah. Money cepet kaya. Tapi jangan salah, 28.000 kron itu dipotong kayak pajak guys. Ada pajak, karena di sini itu kita bayar pajaknya mahal banget, mehong. Itu dibayar pajaknya, bayar 30 pajaknya berapa ya? Pajaknya 6.000 kron. Seingat aku pajaknya 6.000 kron, kayak sekitar 10 juta gitu, kurang lebih 10 juta. Itu pajaknya saja. Jadi total gajiku sisanya masih 22.000 kron. Itu kayak sekitar kurang lebih 36-37 gitu guys, 37 juta. Ya lumayan ya, kalau dibawa ke kampung lumayan sebulan segitu buat aku ya. Kita di sini kerja pabrik buruh ya, cuman buruh pabrik, gajinya seperti itu. Terus di sini juga biaya hidup juga mahal guys, sama saja gajinya banyak tapi kehidupan di sini juga mahal. Kayak beli beras, cabai itu mahal. Apalagi aku ini orang Indonesia, kalau nggak makan beras sama cabai itu rasanya ya ampun, lidah ini nggak bisa makan. Kalau aku cuman makan roti sama keju cepet kaya aku guys. Kurus yang ada nanti, kurus kering, aku masuk rumah sakit, metong akhirnya. Ini makan roti sama keju, aduh nggak bisa, aku kurus nanti, aku nggak gemuk nanti emak aku marah-marah di sini, dikira aku nggak bahagia. Terus jam kerja, sekarang ngomongin jam kerja ya guys. Jam kerjanya itu seminggu 4 kali, seminggu 5 kali, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Senin sampai Jumat itu kerja sehari 8 jam. Jadi libur Sabtu sama Minggu libur, tanggal merah libur, tahun baru libur, Christmas libur, pokoknya hari-hari besar gitu libur. Dan enaknya di sini dikerja di pabrik tempatku kerja sama suamiku itu ya, kalau kita ulang tahun umur dapat 20 gitu, kayak
Aku nih 30 dapat angka 0 di belakangnya itu nanti dapat hadiah dari tempat kerja kita. Kayak kemarin suamiku tuh waktu ulang tahun ke-30 dia tuh dapat banyak banget hadiah, guys. Jadi teman-temannya itu kayak solidaritas gitu lah apa namanya. Teman-temannya itu kayak ngumpulin duit, terus habis gitu buat beli hadiah, terus ada kayak champagne, minuman champagne, terus ada voucher nginep di hotel, bermain, pokoknya banyak pokoknya banyak, guys, gitu. Terus di sini jam kerjanya 8 jam, itu istirahatnya 2 kali, 3 kali istirahatnya, 3 kali, guys. Pagi sarapan. Kalau aku kerja ya masuk jam 6 pagi sampai pulangnya jam 3 sore, karena masuknya jam 6 pagi jadi pulang jam 3 sore. Itu jam 3 kurang seperempat itu kita udah boleh pulang. Terus kerja itu jam 9 istirahat makan sampai setengah 10, 30 menit istirahat. Terus habis gitu nanti lunch jam 12 itu makan siang sampai jam setengah 1. Terus nanti jam 2 lagi istirahat, guys, 15 menit. Kalau jam 2 istirahatnya cuma 15 menit kalau nggak salah ya, seperempat ya, cuma 15 menit. Habis itu jam 3 udah balik kayak bersih-bersih. Habis kan jam 2 gitu kita break, kita istirahat, habis itu balik lagi kerja 30 menit kita prepare buat bersih-bersihin, kayak nyapu, bersih-bersihin barang-barang yang habis kita kerjain tadi buat besok biar tempatnya bersih, seperti itu. Ya, gitu pengalaman aku kerja. Terus aku kerjanya pegang mesin, kayak mesin. Di situ aku ngisi paku, ganti mesin. Itu yang paling susah itu aku pas ganti mesinnya, guys, karena barangnya berat dan aku harus inget gimana ngatur mesin-mesinnya karena itu bahasa Sweden, ya ampun. Oh iya, sebenarnya ini salah satu persyaratan kerja di Swedia ya, guys. Sebenarnya kita itu harus bisa bahasa Swedia, tapi karena suamiku udah kerja di situ lama dan dia tim leader di tempat kerja aku, di pabrik aku kerja, jadi aku bisa masuk aja karena suamiku bantu aku dan aku bisa bahasa Inggris. Ya minimal kita bisa bahasa Inggris. Di situ banyak orang kerja di tempat suamiku itu, dia dari negara lain kayak dari Arab, dari Afghanistan, pokoknya negara-negara yang dari Arab gitu, guys, kayak gitu, dari tempat apa ya, orang-orang yang perang-perang gitu loh. Di sini mereka dapat fasilitas, terus mereka kerja di sini itu mereka nggak bisa bahasa Swedia, guys, tapi kalau di pabrik tempatku kerja ini tapi masih diterima. Tapi sebenarnya kalau di tempat lain tuh persyaratannya harus bisa bahasa Swedia, harus sekolah dulu. Tapi di tempatku ini kayaknya nggak begitu deh, yang penting kerja. Kayaknya harus bisa dikit-dikit, tapi sekarang ganti manajer ini harus bisa bahasa Swedia. Jadi buat kalian yang mau kerja di Swedia harus bisa bahasa Swedia, dan itu susah banget, lebih susah dari bahasa Inggris, ya ampun. Bener gak sih? Nah, tapi dengan berjalan waktu aku lama di sini di Swedia udah lumayan sih, udah lidahnya udah bisa ngucapin gimana caranya bahasa Swedia, seperti itu. Dan di sini enaknya kerja di sini tuh dijamin, guys, kayak kalau sakit kita tetap dapat bayaran, seperti itu. Oke, guys, sampai di sini ya. Cuap-cuap aku kali ini, pengalaman aku kerja di Swedia yang kerjanya kayak orang laki gitu. Terima kasih buat kalian yang sudah like, subscribe, and comment. Jangan lupa sarannya, kritik dan sarannya di bawah. Yang mau follow aku di Instagram aku @mseviana boleh, yang mau tahu keseharianku yang tiap hari aku upload foto yang gak jelas itu, guys. Terima kasih buat kalian. Jangan bosan-bosan nonton video aku. Bye, see you next video.